Sarah menolak membantunya dengan nada sinis. Ini bukan bank rakyat, Bu. Kami hanya layani nasabah prioritas. Indah mencoba menjelaskan, tapi akhirnya diusir oleh satpam. Aku bangun pagi-pagi sekali. Seperti biasa, jam dinding di kamar sempitku menunjukkan jam 4:15. Udara masih dingin, dan kabut tipis menyelimuti atap rumah petak di bilangan Cililitan, Jakarta Timur. Tempat aku tinggal bersama Bibi Rini satu-satunya. Keluarga yang tersisa sejak ayah pergi untuk selamanya 5 tahun lalu. Kamar ini kecil, hanya sekitar 3 kali 4 meter, dengan dinding semen yang mulai retak, dan lantai keramik yang retak di sana-sini. Tapi bersih, sangat bersih. Aku selalu pastikan itu, karena bagi orang seperti aku, satu-satunya hal yang bisa dikendalikan dari hidup adalah kebersihan, kedisiplinan, dan rasa hormat meskipun dunia tak pernah memperlakukan kita dengan cara yang sama. Aku mengenakan seragam SPBU warna oranye yang sudah memudar. Kancing keduanya agak longgar, dan lengan bajuku terlihat sedikit melebar karena sudah sering dicuci. Tapi aku setrika dengan rapi. Setiap pagi, sebelum berangkat, aku pastikan seragam ini terlihat sebaik mungkin. Bukan karena ingin dilihat orang, tapi karena ayah selalu bilang, kalau kamu menjalani pekerjaan dengan hati, maka seragam apapun yang kamu kenakan, itu adalah kebanggaan. Ayahku, Bambang Susanto, dulunya seorang pekerja keras. Ia bukan sarjana, bukan manajer, bukan direktur, ia hanya seorang mandor di sebuah pabrik kecil. Tapi punya hati sebesar gunung. Ia meninggal karena kecelakaan kerja saat mencoba menyelamatkan rekan kerjanya. Saat itu, aku baru lulus SMA. Tidak ada warisan uang. Tidak ada rumah mewah. Tapi, ayah meninggalkan sesuatu yang lebih berharga. Nasihat, kejujuran, dan rasa malu jika tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Sejak saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan hidup layak, bukan kaya, bukan mewah, tapi layak, cukup untuk makan, cukup untuk membantu bibir ini, cukup untuk punya harapan. Hari ini adalah hari penting. Aku baru saja diterima sebagai petugas SPBU tetap di SPBU Primajaya, cabang yang dikelola oleh perusahaan besar. Ini bukan pekerjaan yang glamor, tapi ini pekerjaan tetap dengan gaji, jaminan BPJS, dan tunjangan. Untuk orang sepertiku, ini adalah langkah besar. Dan syaratnya satu, harus punya rekening di Bank Sejahtera. Bank yang khusus melayani nasabah. Aku tidak tahu kenapa harus bank itu, tapi begitu aturannya. HRD-nya bilang, ini untuk sistem payroll otomatis, harus di bank ini. Tidak bisa diganti. Aku membaca nama bank itu berulang kali di surat yang mereka berikan. Bank Sejahtera. Kedengarannya bagus. Sejahtera. Seperti janji, seperti harapan. Aku berangkat dengan sepeda motor bututku, Vespa tahun 1989, yang sudah kurenovasi sendiri. Mesinnya sering rewel, tapi selalu bisa diajak jalan. Aku memakai helm butut, sarung tangan kulit yang sudah retak, dan jaket lusuh untuk melindungi tubuh dari angin dan debu. Perjalanan dari Cililitan ke Sudirman selalu macet. Tapi, aku tidak pernah mengeluh. Setiap detik di jalan adalah waktu untuk merenung, untuk menyusun doa, untuk mengingatkan diri. Jangan pernah merasa lebih rendah hanya karena kamu datang dari tempat yang sederhana. Saat aku tiba di depan Bank Sejahtera, aku langsung tahu ini bukan tempat untuk orang sepertiku. Gedungnya menjulang. Kaca reflektif menangkap cahaya matahari pagi seperti emas. Di depannya, deretan mobil mewah, Mercedes, BMW, bahkan Rolls-Royce, parkir dengan santai. Satpamnya berpakaian rapi, postur tegap, Wajadengke. Di pintu masuk, ada tulisan besar, khusus nasabah prioritas, setoran awal min, 10 juta rupiah. Aku menelan ludah. Aku hanya bawa uang Rp15.000 di dompet cukup untuk makan siang dan bensin pulang. Tapi aku punya surat dari perusahaan, itu yang penting. Aku masuk perlahan, lantai marmer mengkilap, membuat sepatuku yang sudah aus terdengar klik-klik nyaring. Beberapa nasabah menoleh, ada yang langsung memalingkan muka. Aku mencoba tersenyum, tapi senyumanku terasa kaku. Aku menuju meja layanan pelanggan di sisi kiri. Permisi, Bu, kataku pelan.
Saya mau buka rekening. Saya baru diterima kerja di Primajaya, dan perusahaan wajibkan buka rekening di sini. Petugas di balik meja perempuan muda, rambut di blow, wajahnya sempurna dengan makeup tebal menatapku dari atas ke bawah. Matanya berhenti di seragam SPBU-ku yang lusuh, lalu ke sepatuku yang sudah retak di bagian tumit. "Oh, iya," katanya. Nada suaranya datar, tapi penuh jarak. "Bank ini khusus nasabah prioritas. Setoran awal minimal 10 juta. Anda bawa uang sebesar itu?" Aku menggeleng pelan. "Belum, Bu. Tapi saya punya surat dari perusahaan. Mereka yang akan setor pertama kali." Dia mendengus kecil, hampir tak terdengar. Tapi aku merasakannya seperti tamparan. "Surat? Kami tidak melayani berdasarkan surat. Kami melayani berdasarkan kemampuan finansial. Kalau Anda tidak bisa setor 10 juta, silakan ke bank rakyat saja. BRI, BNI, atau bank kelurahan. Di sini bukan tempat untuk pekerja bawah." Dadaku sesak. Aku mencoba tetap tenang. "Tapi ini perintah perusahaan, Bu. Saya butuh rekening di sini. Saya tidak minta pinjaman, tidak minta fasilitas. Saya hanya butuh rekening." Dia menyilangkan tangan. "Sudah saya bilang, kami tidak bisa. Kalau semua orang seperti Anda datang, bank ini akan penuh. Kami punya standar." Aku masih berdiri, tidak menyerah. Saya punya identitas, NPWP, dan surat kerja. Saya bayar pajak. Saya nasabah yang sah. Kenapa saya tidak boleh buka rekening? Tiba-tiba, suaranya naik. "Karena kamu tidak layak, Bu. Lihat penampilanmu. Seragam kotor, sepatu bolong, bau bensin. Kamu pikir kami mau nasabah seperti ini? Duduk di ruang tunggu kami. Kami punya citra." Aku mundur selangkah. Wajahku memanas. Beberapa orang menoleh. Ada yang tertawa pelan, ada yang merekam dengan ponsel. Aku merasa seperti binatang yang dipertontonkan. "Silakan keluar," katanya dingin. "Kalau tidak, saya panggil satpam." Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku hanya berbalik perlahan. Merasa dunia menyusut, aku berjalan menuju pintu. Tapi baru beberapa langkah, satpam besar itu Pak Dedi mendekat. Ia tidak kasar, tapi suaranya terdengar terpaksa. "Maaf, Mbak. Saya harus minta Anda keluar. Atasannya sudah perintahkan." Aku mengangguk. Tidak menangis. Belum. Tapi di dalam hati, sesuatu pecah. Bukan hanya harga diri, tapi keyakinan. Keyakinan bahwa dunia ini adil, bahwa kerja keras akan dihargai, bahwa manusia dilihat dari isi hati, bukan dari seragam yang dikenakan. Aku keluar. Angin pagi menyapu wajahku. Aku berdiri di trotoar, memandang gedung bank yang megah itu. Di balik kaca, si petugas Sarah, begitu namanya tertulis di name tag, sedang tertawa dengan rekan kerjanya. Mungkin bercanda tentang aku. Mungkin menertawakan penjaga pom bensin yang sok mau buka rekening di bank elit. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu, tanpa sadar, aku berbisik. Suatu hari, aku akan kembali, dan aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari seragam ini. Tapi yang tidak aku tahu saat itu, di balik kaca satu arah, di lantai 2, seorang perempuan tua berpakaian sederhana, dengan mata tajam dan senyum tipis, sedang memperhatikanku. Ia baru saja menyelesaikan transaksi besar. Namanya tertulis di sistem. Ibu Winda Pratama, nasabah utama. Saldo, Rp 650.000,00. Dan ia baru saja menyaksikan semuanya. Termasuk saat aku diusir termasuk sort. Sarah menertawakanku. Termasuk saat aku pergi dengan kepala tertunduk, dan di hatinya, keputusan sudah bulat. Bank ini lupa pada nilai-nilai dasar. Maka aku akan ajarkan mereka pelajaran terakhir. Tapi itu akan terjadi nanti. Sekarang, aku hanya ingin pulang. Pulang ke kamar kecilku. Pulang ke dunia yang setidaknya tidak mempermalukanku hanya karena aku bekerja di SPBU. Aku menyalakan Vespaku. Mesinnya mendengung pelan, seperti bisikan semangat. Aku tancap gas. Tapi entah kenapa, hatiku berkata, ini belum berakhir. Aku kembali ke SPBU Primajaya, sekitar jam 10:30 pagi. Matahari sudah tinggi, menyengat kulit.
tapi rasanya tidak sepanas rasa malu yang masih membekas di dada. Aku parkirkan Vespaku di samping gudang kecil, tempat kami menyimpan peralatan dan seragam cadangan. Aku tidak langsung masuk ke ruang istirahat. Aku duduk di bangku kayu di samping pompa nomor 3, tempat yang biasa kujadikan zona tenang kalau pikiran sedang kacau. Tempat ini sunyi, terlindung dari pandangan pengendara yang lewat, dan hanya terdengar suara mesin dispenser dan desisan angin dari kompresor. Tapi pagi ini, ketenangan itu tidak datang. Aku menunduk, memandang sepatuku yang retak. Tadi, Sarah menyebutnya sepatu bolong, padahal aku sudah menambalnya dengan karet bekas ban dalam. Tahan 2 tahun, tahan hujan, panas, dan ribuan langkah di atas aspal. Tapi tetap saja di mata mereka, itu tanda kemiskinan, tanda ketidaklayakan. Aku mengeluarkan surat dari saku seragam. Surat yang sama yang tadi kuperlihatkan ke Sarah. Kertasnya sudah sedikit kusut, bekas genggaman tangan yang gemetar. Aku membacanya lagi, perlahan, seolah-olah kalimat-kalimat di dalamnya bisa memberi jawaban kepada Yes, Bank Sejahtera. Dengan ini kami informasikan bahwa Saudari Indah Lestari telah resmi diterima sebagai karyawan tetap di SPBU Primajaya, cabang. Sesuai kebijakan perusahaan, seluruh karyawan wajib membuka rekening di Bank Sejahtera untuk keperluan payroll otomatis. Mohon bantuan Bapak atau Ibu untuk memproses pembukaan rekening tanpa syarat setoran awal, karena dana pertama akan ditransfer oleh perusahaan dalam waktu 3 hari kerja. Hormat kami, Rizky Ade Putra, HRD, SPBU Primajaya. Surat ini jelas, resmi, tidak ada celah untuk penolakan. Tapi di mata Sarah, itu tidak berarti apa-apa. Baginya, aku bukan manusia yang punya hak, tapi gangguan yang merusak citra Bank Nia yang mewah. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Napasku bergetar. Dan akhirnya, air mata itu turun. Pelan, diam-diam, seperti hujan yang malu-malu, turun di musim kemarau. Aku tidak menangis keras, aku tidak mau Rudy atau yang lainnya tahu, tapi air mata ini tidak bisa dibendung. Ini bukan hanya tentang rekening. Ini tentang harga diri, tentang rasa dihargai, tentang keyakinan bahwa kerja keras akan membawa perubahan. Aku teringat ayah, wajahnya yang keras, tapi mata yang lembut, suaranya yang berat, tapi kata-katanya selalu hangat. Indah, dunia ini memang tidak adil, tapi jangan biarkan ketidakadilan itu membuatmu jadi tidak baik. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Balas dengan kerja keras, dengan kejujuran. Suatu hari, Tuhan pasti buka jalan. Ayah tidak pernah mengeluh. Ia bekerja dari subuh sampai maghrib. Ia tidak pernah minta jabatan, tapi ia punya rasa hormat dari semua orang yang mengenalnya. Pokon Basnia, wanita tua yang katanya sangat tegas, selalu menyapa ayah dengan panggilan Mas Bambang. Sahabat saya, aku tidak tahu siapa wanita itu. Ayah jarang bercerita, hanya sekali saat aku sakit keras dan butuh biaya rumah sakit besar. Ayah menelepon seseorang. Ia berbicara dengan suara rendah, penuh rasa hormat. Bu Winda, saya tidak pernah minta apa-apa selama ini, tapi kali ini, tolong. Anak saya butuh operasi. Besoknya, uangnya datang. Tanpa syarat, tanpa utang, hanya satu pesan. Untuk Indah. Semoga cepat sembuh, we. Setelah itu, ayah tidak pernah menelepon lagi. Ia bilang, beliau sudah terlalu banyak berbuat. Kita harus menjaga harga diri. Aku tidak tahu siapa Ibu Winda itu, tapi aku tahu. Ia pasti orang yang luar biasa. Karena hanya orang luar biasa yang bisa membuat ayah lelaki paling keras kepala yang pernah aku kenal merunduk dengan rasa terima kasih. Aku menyeka air mata. Aku tidak boleh lemah. Aku harus kuat untuk bibir ini yang setiap hari memasak untukku meski tangannya sudah rematik. Untuk ayah yang tidak ingin anaknya jadi orang yang mengeluh. Untuk diriku sendiri yang masih punya mimpi meski kecil. Punya rumah yang layak, bisa kuliah, bisa membantu orang lain suatu hari nanti. Indah. Aku menoleh. Rudy, temanku sesama petugas SPBU, berdiri di dekat pompa. Ia membawa 2 gelas teh panas dari warung seberang jalan.
Ia duduk di sampingku tanpa bicara dulu, lalu menyerahkan satu gelas padaku. Kamu kelihatan berat, katanya pelan. Dari tadi aku lihat kamu duduk di sini. Belum ganti seragam. Aku tersenyum tipis. Aku ditolak, Ruth. Bank Sejahtera nggak mau buka rekening buat aku. Katanya, aku nggak layak. Rudy mendengus. Layak? Kamu lebih layak dari mereka semua. Kamu kerja dari jam 6 pagi sampai 10 malam. Bayar pajak, disiplin, jujur. Mereka duduk di AC, nertawain orang, cuma karena baju kumal. Dasar sombong. Aku menggenggam gelas teh. Hangatnya merambat ke tulang. Aku bawa surat dari perusahaan. Ruth. Mereka janji akan setor dana pertama. Tapi Sarah petugas itu bilang, aku harus bawa 10 juta dulu. Padahal, gajiku belum keluar. Rudy menggeleng. Ini bukan soal uang. Ini soal kelas. Mereka pikir, orang kaya kita nggak pantas masuk ke dunia mereka. Padahal, tanpa kita, siapa yang isi bensin mobil mereka? Siapa yang bersihin kaca? Siapa yang jagain SPBU tengah malam pas hujan deras? Aku menatapnya. Rudy bukan orang pintar secara akademik. Ia lulus SMP, lalu langsung kerja. Tapi kadang, kata-katanya lebih dalam dari dosen kuliah. Kita cuma bisa kerja keras, indah. Lanjutnya, menatap langit. Dunia ini memang gak peduli pada yang kecil. Tapi setidaknya, kita bisa jadi manusia yang baik. Itu yang bisa kita kontrol. Aku menunduk lagi. Tapi kali ini, air mata tidak turun. Yang ada adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih kuat. Kemarahan yang tenang. Bukan kemarahan yang ingin menghancurkan. Tapi kemarahan yang ingin membuktikan bahwa aku ada. Bahwa aku layak. Bahwa aku bukan sampah yang bisa dibuang. Begitu saja hanya karena aku tidak lahir di keluarga kaya. Aku minum teh sampai habis. Lalu aku berdiri. Makasih, Ruth. Tehnya enak. Tersenyum. Kali ini, lebih tulus. Gue ganti seragam. Gue masih punya kerjaan. Aku masuk ke ruang istirahat. Mengganti seragam yang kotor. Lalu aku kembali ke posku. Aku layani pelanggan dengan senyum. Seperti biasa, aku isi bensin, aku bersihkan kaca, aku catat transaksi. Aku tidak mengeluh, aku tidak menunjukkan luka. Tapi di dalam hati, aku membuat janji. Aku tidak akan menyerah. Aku akan buka rekening itu. Aku akan masuk ke bank itu lagi, dan aku akan berdiri di depan Sarah, dengan kepala tegak, dan berkata, lihat, aku layak, dan aku di sini, bukan karena belas kasihan, tapi karena aku pantas. Tapi sekali lagi, aku cerah bahwa sementara aku duduk di bangku SPBU, menangis dalam diam, di lantai 2 Bank Sejahtera, seorang wanita tua bernama Winda Pratama sedang menandatangani dokumen penarikan dana, 650 miliar rupiah. Semua uangnya ditarik tunai. Dengan satu alasan. Saya tidak akan tinggal diam saat orang baik direndahkan. Dan bahwa wanita itu adalah Ibu Winda. Sahabat ayahku. Wali dari Bambang Susanto. Dan orang yang telah menungguku selama bertahun-tahun. Tapi itu belum saatnya aku tahu. Sekarang, aku hanya seorang penjaga SPBU yang mencoba bertahan. Dengan seragam lusuh, sepatu retak, dan hati yang masih utuh, aku layani mobil terakhir sebelum pergantian shift. Seorang bapak parubaya turun dari Avanza tua. Ia minta pertalite. Dan sambil aku isi, ia menatapku. Kamu pegawai baru? Tanyanya. Aku sudah 3 minggu di sini, Pak. Jawabku ramah. Ia mengangguk. Kerja bagus, jujur, bersih, ramah. Di zaman sekarang, orang kayak kamu langka. Aku tersenyum. Kali ini, tulus. Terima kasih, Pak. Ia menyerahkan uang. Lalu berkata sebelum pergi. Jangan pernah berhenti jadi baik, Nak. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu. Aku berdiri diam, memandang mobilnya pergi. Dan untuk pertama kalinya hari ini, aku merasa dihargai. Mungkin bukan oleh bank, bukan oleh Sarah, tapi oleh Tuhan, oleh hidup, oleh orang-orang kecil yang masih percaya pada kebaikan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok,
Tapi aku tahu satu hal, aku akan terus maju, langkah demi langkah, seragam demi seragam. Karena harga diri, bukan diberi ada buktikan. Aku pulang dari SPBU, sekitar pukul 10 malam. Langit gelap, Jakarta macet seperti biasa, dan Vespaku kembali mengeluh. Di tengah jalan mesinnya mati, saat antre di lampu merah dekat pancoran. Aku dorong ke tepi. Keringat membasahi punggungku, meski angin malam cukup dingin. Tapi aku tidak marah, aku sudah terbiasa. Vespa ini setia, ia mungkin tua, tapi selalu membawaku pulang. Saat aku tiba di rumah petak di Cililitan, bibir ini masih bangun. Ia duduk di depan televisi kecil, menonton sinetron yang suaranya dibuat keras, karena pendengarannya mulai berkurang. Ia menoleh begitu aku masuk. Indah? Kamu belum makan kan? Aku simpan nasi di rice cooker. Aku mengangguk, melepas sepatu, dan duduk di lantai. Tubuhku pegal, tapi aku tidak langsung makan. Aku hanya duduk, memandang tembok retak di depanku, memikirkan hari ini. Wajah Sarah, suara satpam yang terpaksa mengusirku, dan perasaan kecil yang terus menggerogoti. Apakah aku benar-benar tidak layak? Bibir ini menyodorkan piring nasi goreng sederhana, dengan telur ceplok dan sambal. Makan, nak. Jangan dipikirin, orang-orang di bank itu pasti sombong. Mereka pikir uang bisa beli harga diri. Aku tersenyum tipis. Iya Bi, tapi aku bawa surat resmi. Mereka seharusnya tidak menolak. Bibir ini menghela napas. Dunia ini tidak adil. Indah. Tapi kamu harus tetap jalan. Ayahmu dulu juga sering diremehin. Tapi dia tetap kerja. Tetap jujur. Tetap hormat. Dan lihat, sampai akhir hayat, semua yang kenal dia menghargai dia. Bukan karena uang, tapi karena karakter. Aku mengunyah perlahan. Kata-kata bibir ini selalu menonggeng. Ia bukan orang terpelajar, tapi hidupnya penuh hikmah. Ia yang membesarkanku setelah ayah pergi. Ia yang menjual perhiasan nenek demi biayai pengobatanku dulu. Ia yang selalu bilang, kita miskin, tapi jangan sampai hati kita miskin. Aku makan hingga habis, lalu mandi, gosok gigi, dan berdoa sebelum tidur. Aku berdoa bukan untuk jadi kaya, tapi untuk diberi kekuatan, agar besok aku bisa bangkit lagi, agar aku tidak kehilangan harapan. Tapi Tuhan punya karunia sendiri untuk menjawab doa. Pagi itu, aku baru saja membuka mata saat ponselku berbunyi. Nomor asing. Aku ragu sebentar, lalu angkat. Halo? Ini Indah Lestari? Suara seorang pria, paruh baya, tegas. Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Saya dari Bank Sejahtera. Saya bagian keamanan. Ibu Winda Pratama meminta Anda datang ke bank hari ini. Pukul 10 pagi. Ini perintah langsung dari beliau. Aku terdiam. Berdebar kencang. Ibu Winda. Nama itu tidak asing, sangat tidak asing. Maaf Bapak, Ibu Winda siapa? Nasabah utama kami. Beliau menyaksikan kejadian kemarin, dan beliau ingin bertemu Anda. Mohon datang tepat waktu. Ini penting. Telepon terputus. Aku duduk di kasur, memandang ponsel si Loala. Ia bisa memberi jawaban. Ibu Winda, apakah ini sahabat ayahku? Perempuan yang dulu membantu kami saat aku sakit, yang ayah hormati. Seperti keluarga, tapi kenapa dia ada di bank itu? Dan kenapa dia ingin bertemu aku? Aku buru-buru mandi, pakai seragam SPBU yang paling bersih yang sudah kusetrika semalam dan berangkat lebih awal. Vespaku kali ini menyala, tanpa masalah. Seolah-olah ikut merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Saat aku tiba di Bank Sejahtera jam 9:45, suasana berbeda dari kemarin. Lebih tegang, lebih gelap, petugas yang biasanya tersenyum kaku kini saling berbisik. Sarah tidak ada di meja layanan. Manajer bank mondar-mandir di depan lift. Wajahnya pucat. Aku berdiri di depan meja resepsionis. Ragu, saya Indah Lestari. Saya dipanggil Ibu Winda Pratama. Resepsionis itu menatapku sekilas. Lalu langsung panik. Ia menekan tombol intercom. Pak, Dedi, dia sudah datang. Iya, yang kemarin diusir. Beberapa detik kemudian, Pak Dedi Satpam yang kemarin mengusirku datang. Tapi kali ini, ekspresinya berbeda. Tidak dingin,
Tidak terpaksa. Ia malah terlihat bersalah. Mbak Indah, silakan. Ibu Indah menunggu di ruang VIP lantai 2. Aku mengikutinya masuk ke lift pribadi yang sebelumnya kukira hanya untuk nasabah kaya. Di lantai 2, koridor lebih sunyi. Lantai marmer lebih mengilap, dan bau parfum mahal menyengat hidung. Kami berhenti di depan pintu kayu besar, dengan tulisan VIP Lounge, khusus nasabah platinum. Pak Dedi mengetuk. Bu Indah, Mbak Indah sudah datang. Silakan masuk. Jawab suara perempuan tua, tapi tegas, penuh wibawa. Pak Dedi membukakan pintu. Aku masuk perlahan, dan di dalam, duduk di sofa kulit coklat. Seorang perempuan tua, berusia sekitar 70 tahun, rambutnya putih. Diikat rapi, ia mengenakan kebaya sederhana, tapi bermutu tinggi, dan kalung mutiara yang bersinar lembut. Matanya tajam, tapi tidak dingin. Ada sesuatu di dalamnya, rasa sayang, atau mungkin pengenalan. Ia menatapku lama, diam, seperti sedang melihat sesuatu yang sangat jauh. Lalu, pelan-pelan, ia tersenyum. Indah Lestari, katanya. Suaranya bergetar. Anaknya Bambang Susanto. Aku terkesiap. Ibu-ibu, Winda? Ea mengganggek. Iya, aku Winda Pratama, sahabat ayahmu. Aku sudah lama menunggumu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Air mata langsung naik. Tidak, karena sedih. Tapi karena kenangan, karena ayah, karena masa lalu yang tiba-tiba hadir kembali. Maaf, saya tidak tahu kalau ibu. Aku terbata. Tidak apa-apa. Potongnya lembut. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku seharusnya kamu sejak kemarin, tapi aku ingin melihat bagaimana mereka memperlakukanmu. Dan aku sangat kecewa. Aku menunduk. Saya diusir, Bu. Mereka bilang saya tidak layak. Ia menghela napas dalam. Mereka salah. Sangat salah. Kamu lebih layak dari semua orang di bank ini. Karena kamu punya sesuatu yang tidak bisa dibeli. Dengan uang, harga diri yang utuh, aku menatapnya. Tapi, kenapa ibu mau bertemu saya? Ia berdiri perlahan, memegang tongkat. Lalu ia berjalan ke meja kerja, di samping jendela. Di sana, ada dokumen tebal dan laptop terbuka. Karena aku sudah menandatangani surat penutupan rekening, katanya. Suaranya tiba-tiba menggema di ruangan. Semua dana saya 650 miliar rupiah akan ditarik hari ini. Tunai. Aku membeku. 650 miliar, angka itu terlalu besar untuk aku pahami. Itu uang yang bisa membeli gedung, pesawat, atau pulau kecil. Tapi, kenapa Bu? Tanyaku gemetar. Karena aku tidak bisa diam, katanya. Menatapku langsung. Aku melihatmu diusir seperti sampah. Aku melihat staf bank ini menertawakanmu. Aku melihat manajer pura-pura tidak tahu. Dan aku bertanya pada diriku. Apa bank ini masih punya hati? Ia berhenti sebentar. Lalu lanjut. Bank ini dulunya tempat ayahmu menabung. Tempat dia simpan uang hasil kerja kerasnya. Tempat dia percaya. Tapi mereka mengusir anaknya hanya karena seragamnya. Maka aku memutuskan. Aku tidak akan tinggal diam. Aku terdiam. Dunia terasa melayang. Tapi, Ibu, uang itu bukan milik bank. Potongnya. Itu milikku, dan aku bebas menggunakannya. Untuk apa saja, termasuk untuk mengajarkan pelajaran pada mereka yang lupa bahwa manusia itu setara. Ia duduk kembali, menatapku. Tapi aku tidak hanya datang untuk menarik uang. Indah. Aku datang untuk menepati janji. Janji pada ayahmu. Bahwa suatu hari, anaknya akan punya kesempatan. Bahwa kamu akan diberi jalan. Aku menahan napas. Jalan? Kemana, Bu? Iya, ke Pratama Group. Perusahaanku, aku ingin kamu ikut program magang profesional. Mulai dari bawah, tapi dengan beasiswa penuh, gaji, dan mentor langsung dari saya. Aku tidak bisa percaya. Tapi, saya hanya lulusan SMA. Saya tidak punya pengalaman. Kamu punya sesuatu yang lebih penting. Katanya, kamu punya hati dan otak yang cerdas. Aku sudah lihat cara kamu bicara kemarin. Cara kamu bertahan. Itu bukan keberuntungan.
Itu karakter. Aku menunduk. Air mata jatuh. Tapi kali ini, bukan karena malu. Kali ini, karena harapan saya. Saya tidak tahu harus berkata apa, Bu. Katakan ya. Katanya lembut. Dan biarkan hidupmu berubah. Aku mengangguk. Pelan, tapi mantap. Ya, Bu Indah. Saya terima. Di luar ruangan, para petugas bank berdiri mematung. Manajer pucat pasi. Sarah menangis di sudut. Mobil-mobil pengangkut uang mulai berdatangan. 650 miliar rupiah akan keluar dari bank ini hari ini. Bukan karena bangkrut, tapi karena seorang penjaga SPBU diusir karena seragamnya. Dan dunia akan tahu. Aku masih duduk di sofa ruang VIP. Tangan gemetar hoti berdebar-debar seperti mesin Vespa yang kelelahan. Ibu Winda baru saja menandatangani dokumen penarikan dana tumpukan kertas tebal dengan cap merah besar. Ditarik tunai, seluruh saldo. Angka 650 miliar tercetak jelas di kolom jumlah. Aku menatapnya. Dan otakku menolak memahami. 650 miliar. Uang yang bisa menghidupi ribuan keluarga selama puluhan tahun. Uang yang bisa membangun rumah sakit, sekolah, atau bahkan kota kecil. Dan semuanya ditarik. Karena aku. Ibu Winda menatapku. Matanya tenang, tapi penuh tekad. Kamu heran ya, kenapa aku rela repot-repot menarik semua uangku hanya karena satu insiden? Aku mengangguk pelan. Saya tidak layak sampai membuat ibu melakukan ini, Bu. Ia tersenyum tipis, lalu menyentuh tanganku. Kamu salah, Indah. Ini bukan tentang kamu layak atau tidak, ini tentang prinsip. Tentang harga diri. Tentang keadilan. Ia berdiri perlahan, memandang keluar jendela. Di bawah, mobil, pengangkut uang mulai berdatangan truk berwarna abu-abu dengan logo keamanan berskala nasional. Satpam bank berlarian seperti semut yang sarangnya diganggu. Bank ini dulunya tempat ayahmu menabung. Lanjutnya, Bambang tidak pernah minta banyak. Ia hanya ingin uang hasil kerjanya aman. Ia percaya pada sistem. Tapi hari ini, anaknya darah. Dagingnya diperlakukan seperti sampah, hanya karena bekerja di SPBU. Maka aku bertanya, apalagi yang bisa dipercaya di dunia ini jika institusi keuangan sendiri sudah kehilangan hati? Aku terdiam. Tidak bisa membantah. Karena ia benar. Aku bukan korban pertama. Aku tahu banyak orang seperti aku, petugas kebersihan, penjual gorengan, tukang ojek yang diusir dari tempat-tempat elit hanya karena penampilan. Mereka tidak protes. Mereka menunduk. Mereka pergi. Karena mereka pikir memang begitulah dunia. Tapi Ibu Winda tidak menunduk. Saya akan tarik semua dana saya. Katanya tegas. Bukan karena marah. Tapi karena ini satu-satunya cara agar mereka mendengar. Agar media mendengar. Agar masyarakat tahu. Tidak ada yang boleh direndahkan hanya karena pekerjaannya. Aku menatapnya. Di matanya, aku melihat ayah. Sama. Keras. Tapi penuh cinta. Tidak pernah menyerah pada ketidakadilan. Tapi, ibu, mereka akan bilang ibu emosional. Atau dendam. Bisikku. Ia tertawa pelan. Biarkan mereka bicara. Tapi biarkan juga dunia melihat. Uang sebanyak ini ditarik bukan karena krisis, bukan karena kerugian, tapi karena seorang petugas SPBU diusir dari bank. Itu akan jadi cerita yang tidak bisa mereka hapus. Ponselnya berbunyi. Ia melihat layar, lalu mengangguk. Mereka sudah siap. Penarikan dimulai pukul 10. Aku menelan ludah. Saya harus pergi, Bu. Saya harus kerja. Ia menatapku. Tidak. Hari ini, kamu tetap di sini. Kamu akan menyaksikan ini. Karena kamu bagian dari sejarah ini, aku ingin protes. Tapi tidak bisa. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku diam. Bukan perintah, tapi keyakinan. Pukul 10 pagi tepat, atrium utama Bank Sejahtera sudah penuh. Bukan dengan nasabah, tapi dengan petugas keamanan berseragam hitam, truk pengangkut uang, dan kamera media. Berita bocor. Nasabah misterius. Tarik 650 miliar tunai. Begitu judul yang langsung viral di media sosial. Jurnalis dari berbagai stasiun TV berdatangan mencoba menebak siapa nasabah itu. Tapi Ibu Winda tidak sembunyi. Ia keluar dari lift pribadi, berjalan perlahan dengan tongkatnya,
mengenakan kebaya yang sama. Tapi kali ini, dengan selendang sutra hitam. Aku berjalan di sampingnya, masih mengenakan seragam SPBU-ku yang lusuh. Di belakang kami, petugas bank membawa koper-koper hitam berisi uang tunai dalam pecahan 100.000 dan 50.000. Semua dikemas rapi, diverifikasi, dan siap dikirim ke brankas pribadi Ibu Winda. Suasana membeku, semua mata tertuju pada kami. Sarah berdiri di balik meja, wajahnya pucat, tangan gemetar. Manajer bank berusaha tersenyum, tapi keringat membasahi kemejanya. Satpam termasuk Pak Dedi berdiri kaku, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Lalu, Ibu Winda berhenti di tengah atrium. Ia mengangkat tangan, semua diam. Saya, Winda Pratama, nasabah utama Bank Sejahtera sejak 1987, hari ini secara resmi menutup seluruh rekening saya di bank ini. Total dana yang saya tarik, 650 miliar rupiah. Suara gemuruh langsung pecah. Kamera merekam. Orang-orang berbisik, beberapa mengeluarkan ponsel. Saya tidak menarik uang ini karena ketidakpercayaan pada sistem perbankan. Saya menariknya karena ketidakpercayaan pada manusianya. Ia menoleh, menatap Sarah langsung. Kemarin, saya menyaksikan dari ruang VIP, bagaimana petugas ini dengan sombongnya mengusir seorang perempuan muda hanya karena ia mengenakan seragam SPBU. Ia bilang perempuan itu tidak layak. Ayah, bilang bank ini bukan untuk orang seperti dia. Ia menggandeng tanganku, menarikku maju. Perempuan ini adalah Indah Lestari, anak dari Bambang Susanto, orang pertama yang membantu saya membangun Pratama Group dari nol. Ayahnya meninggal karena kerja keras, dan anaknya, yang hari ini dianggap tidak layak, adalah manusia yang lebih berharga dari semua orang di ruangan ini. Aku ingin menunduk, tapi Ibu Winda menahanku. Jangan malu, Indah. Berdiri tegak, karena kamu lebih dari seragammu. Aku menarik napas dada membesar. Aku berdiri lurus. Saya menarik uang ini bukan untuk merusak bank ini, lanjut Ibu Winda. Saya menariknya untuk mengingatkan. Bank adalah tempat untuk semua orang, bukan tempat untuk membeda-bedakan. Dan jika institusi keuangan sudah lupa pada nilai dasar kemanusiaan, maka uang saya tidak akan tinggal di tempat yang rusak. Etriam Henning lalu. Satu persatu, petugas keamanan mulai membawa koper ke truk. Setiap koper berisi 5 miliar. Total 130 koper. Prosesnya memakan waktu hampir 2 jam. Media merekam semuanya. Wartawan meneriakkan pertanyaan. Bu Winda, apakah ini bentuk protes sosial? Apakah ibu akan pindah ke bank lain? Siapa sebenarnya Indah Lestari? Tapi Ibu Winda tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke mobilnya, menepuk pundakku, dan berkata pelan. Kamu sudah lihat, Nak, kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Tapi kadang, kebaikan butuh kekuatan untuk dilihat. Aku mengangguk. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya merasakan sesuatu yang besar telah terjadi. Bukan hanya untukku, tapi untuk semua orang yang pernah direndahkan karena pekerjaannya. Sore itu, berita tentang penarikan 650 miliar sudah menjadi trending di seluruh platform media. Video Ibu Winda membela aku dengan seragam SPBU dan wajah tegar dibagikan jutaan kali. Netizen ramai. Ini pelajaran buat semua bank yang sombong. Indah Lestari, kamu pahlawan rakyat. Sarah Harus. Tidak ada tempat untuk orang yang merendahkan sesama. Winda Pratama, legenda hidup. Aku tidak membuka media. Aku duduk di ruang VIP, menatap foto ayah yang Ibu Winda berikan foto lama. Ayah muda, berdiri di depan pabrik pertama Pratama Group, tersenyum lebar, tangan di pundak Ibu Winda. Kamu mirip dia, kata Ibu Winda, duduk di sampingku. Sama-sama keras kepala, sama-sama tidak suka mengeluh, dan sama-sama punya hati yang bersih. Aku menatapnya. Ibu, kenapa ayah tidak pernah cerita tentang ibu? Tentang Pratama Group? Ia menghela napas. Karena ia orang yang rendah hati. Ia tidak ingin kamu tumbuh dengan beban anak bos atau anak orang kaya. Ia ingin kamu tumbuh dengan usaha sendiri. Dan lihat, kamu berhasil. Kamu bekerja di SPBU bukan karena terpaksa, tapi karena kamu ingin mandiri. Aku menunduk, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Saya
Tidak pernah kuliah. Kerja keras adalah universitas terbaik, katanya. Dan kamu sudah lulus dengan nilai sempurna. Sekarang, saatnya kamu belajar hal lain. Bagaimana mengubah dunia? Aku menatapnya. Saya siap, Bu. Iya, ya. Tersenyum. Bagus. Karena Senin depan, kamu masuk kerja, bukan di SPBU, tapi di kantor pusat Pratama Group. Sebagai magang di divisi pengembangan masyarakat, Aquarium. Hoti berlibar ini bukan mimpi. Ini nyata. Tapi sebelum aku sempat merayakannya, pintu ruangan terbuka. Pak Dedi masuk. Wajahnya cemas. Bu Windah. Sarah minta bertemu. Ia menangis. Minta maaf, Ibu Windah menatapku. Kamu mau temui dia? Aku ragu. Aku masih merasakan rasa malu kemarin. Suaranya yang sinis. Tatapannya yang merendahkan. Tapi aku mengangguk. Saya mau, karena bukan dendam yang ingin aku bawa, tapi perdamaian dan harapan bahwa orang bisa berubah. Seperti aku. Seperti dunia. Mulai dari satu seragam SPBU yang lusuh. Hujan turun deras di puncak, Bogor. Saat mobil mewah, Ibu Windah membawa aku meninggalkan Jakarta. Aku duduk di kursi penumpang depan, masih mengenakan seragam SPBU-ku. Tapi kali ini, tidak merasa malu. Di pangkuan, ku bawa sebuah map coklat tua yang diberikan Ibu Windah sebelum kami pergi dari bank tadi pagi. Di dalamnya, ada dokumen-dokumen yang belum sempat kubuka, hanya melihat sekilas. Foto lama, surat perjanjian, dan nama ayah yang tertera di banyak tempat. Aku tidak tahu tujuan kami. Ibu Windah hanya bilang, ayo ke rumahku, ada yang harus kamu lihat. Perjalanan 2 jam terasa panjang. Bukan karena jarak, tapi karena pikiranku yang tak bisa diam. Aku terus memutar ulang kejadian pagi tadi. Penarikan 650 miliar. Pengumuman di atrium. Tatapan semua orang saat Ibu Windah menyebutku sebagai anak dari Bambang Susanto. Kata-kata itu terasa asing, tapi juga benar. Seolah-olah ada bagian dari hidupku yang selama ini terkunci. Dan hari ini, pintunya mulai terbuka. Saat kami tiba di gerbang sebuah kompleks perumahan eksklusif di lereng bukit, jantungku berdebar. Gerbang besi terbuka otomatis. Mobil masuk perlahan, menyusuri jalan berkelok yang dihiasi pohon pinus dan lampu taman klasik. Di ujung jalan, berdiri sebuah rumah besar, bukan megah seperti istana, tapi anggun, elegan, penuh kenangan. Dindingnya dari batu alam, atapnya dari genteng tanah. Dan di depannya, taman bunga yang terawat rapi meski hujan sedang mengguyur. Ini rumahku, kata Ibu Windah pelan, dan juga rumahmu. Mulai hari ini. Aku menatapnya. Rumahku, Bu? Iya, tersenyum. Kamu akan mengerti. Kami masuk. Di dalam, suasana hangat, kayu jati di lantai, lukisan-lukisan klasik, dan aroma kayu cendana yang menyengat lembut. Seorang asisten rumah tangga menyambut dengan hormat, lalu membawa teh dan kue kering. Tapi Ibu Windah tidak langsung duduk. Ia berjalan ke perpustakaan kecil di sisi kiri ruang tamu, membuka lemari kaca, dan mengeluarkan sebuah album foto berbahan kulit. Duduk, Indah, katanya. Aku ingin kamu melihat sesuatu. Aku duduk di sofa. Tangan masih gemetar. Ia membuka album itu perlahan. Halaman pertama, foto hitam putih, 2 orang muda berdiri di depan pabrik kecil, tangan saling bertaut, tersenyum lebar. Laki-laki itu muda, berotot, rambut rapi, seragam kerja kotor adalah ayahku, Bambang Susanto. Di sampingnya, perempuan muda dengan kacamata bulat dan senyum tajam adalah Ibu Windah. Aku menahan napas. Ini ayah. Ibu Windah mengangguk. 1978, tahun pertama Pratama Group berdiri. Pabrik ini hanya gudang kecil, modal pinjaman bank, dan mimpi. Tapi Bambang percaya padaku. Padahal saat itu aku hanya mantan karyawan pabrik tekstil yang dipecat karena berani melawan majikan yang korup. Ia membalik halaman. Foto-foto berikutnya menunjukkan ayah di berbagai posisi. Sedang memperbaiki mesin, memimpin rapat kecil, membawa makanan untuk pekerja lembur, bahkan tidur di lantai pabrik karena terlalu lelah. Bambang bukan karyawan biasa. Lanjut Ibu Windah. Suaranya bergetar.
Ia adalah sahabatku. Orang pertama yang aku percaya. Ia yang membangun fondasi perusahaan ini. Ia yang menolak gaji lebih besar. Karena katanya, "Bu, uang itu lebih baik untuk beli mesin baru daripada saya ambil." Ia yang selalu datang pagi-pagi buta, pulang tengah malam, dan tetap tersenyum. Aku menatap foto ayah. Aku tidak pernah tahu semua ini. Ia selalu bilang, "Aku cuma karyawan biasa." Tapi ternyata, ia adalah pilar dari sebuah kerajaan bisnis. Lalu, kenapa dia tidak pernah cerita? Tanyaku pelan. Karena ia ingin kamu tumbuh mandiri, jawab Ibu Windah. Ia tidak ingin kamu hidup dalam bayang-bayang. Ia ingin kamu menemukan jalanmu sendiri. Dan kamu melakukannya. Kamu bekerja di SPBU, bukan karena terpaksa tapi karena kamu ingin membantu bibir ini. Itu yang paling membuatku bangga. Aku menunduk. Air mata jatuh. Tidak hanya karena rindu ayah, tapi karena baru menyadari betapa besar cintanya. Ia rela menyembunyikan masa lalunya. Demi aku bisa tumbuh sebagai manusia yang kuat. Ibu Winda membuka halaman terakhir. Di sana, Edia. Surat yang dilipat rapi. Ia mengeluarkannya perlahan. Ini surat dari Bambang. Ditulis 5 tahun sebelum ia meninggal. Ia tahu kondisinya tidak baik. Ia datang ke sini, menyerahkan surat ini, dan berkata, "Bu Indah, jika suatu hari saya pergi, tolong jaga Indah. Saya tidak minta uang. Tapi jika ada kesempatan, beri dia jalan. Karena ia punya hati yang lebih besar dari saya." Aku tidak bisa menahan tangis. Aku memeluk surat itu. Seolah-olah memeluk ayah. "Saya sudah menunggumu selama bertahun-tahun." "Indah," kata Ibu Indah, menggenggam tanganku. "Aku tidak bisa mencarimu." Bambang melarang. Ia bilang, biarkan dia menemukan jalan sendiri. Tapi hari ini, kamu datang. Dan aku tahu ini bukan kebetulan. Ini dokter. Aku mengangguk. Napas berat. Tapi, saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis, Bu. Saya lulusan SMA. Saya tidak pernah kuliah. Kerja keras adalah gelar tertinggi, katanya. Dan kamu sudah membuktikannya. Sekarang, saatnya kamu belajar hal lain. Bagaimana memimpin. Ia berdiri, lalu membuka laci meja, mengeluarkan sebuah dokumen dengan kop resmi notaris. "Ini surat wasiatku," katanya. Di dalamnya, tertulis bahwa 30% saham Pratama Group secara hukum milikmu, sebagai warisan dari Bambang. Karena selama ini, haknya tidak pernah diklaim. Ia menolak gaji bonus, saham, atau penghargaan. Tapi aku menyimpannya. Untukmu, aku membeku. 30% saham. Itu artinya, aku bukan hanya magang. Aku calon pemilik. Tapi, saya tidak pantas, Bu, bisikku. "Kamu pantas," potongnya tegas. "Karena kamu anak dari Bambang Susanto. Karena kamu pekerja keras. Karena kamu punya hati. Dan karena kamu, hari ini, telah membuktikan bahwa martabat bukan di pakaian, tapi di karakter." Aku menatapnya. Di matanya, aku melihat ayah. Melihat masa lalu. Melihat masa depan. Saya siap belajar, Bu," kataku. Suara gemetar tapi tegas. "Saya tidak akan mengecewakan ayah. Saya tidak akan mengecewakan ibu." Ia tersenyum. "Bagus. Karena Senin depan, kamu masuk kantor pusat. Bukan sebagai tamu. Bukan sebagai anak bos. Tapi sebagai magang profesional di bawah pengawasan langsung." Aku mengangguk. Tidak ada rasa takut lagi. Hanya tekad. Malam itu, aku tidur di kamar tamu rumah Ibu Winda, kamar yang dulu disiapkan untukku sejak lama, katanya. Dindingnya dihiasi foto-foto ayah muda, dan di meja kecil ada replika seragam SPBU yang pernah kupakai, dibingkai seperti artefak bersejarah. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandang langit malam yang mulai cerah. Bintang-bintang bersinar terang. Aku berbisik, seolah ayah bisa mendengar. "Terima kasih, Ayah. Aku akan lanjutkan perjuanganmu. Aku akan buktikan bahwa orang baik selalu punya tempat di dunia ini." Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa link. Senin pagi, pukul 07.15. Aku berdiri di depan gedung Pratama Group, menatap bangunan 30 lantai
yang menjulang di tengah Herek Pikak Sudirman. Kaca reflektifnya memantulkan cahaya matahari seperti permata, dan di depannya deretan mobil mewah parkir rapi di valet parking. Di samping pintu masuk, patung perunggu seorang pekerja tua dengan palu di tangan, simbol awal mula Pratama Group. Dari tangan kosong menjadi raksasa industri. Aku mengenakan pakaian yang belum pernah kusentuh sebelumnya. Blus putih, celana kain hitam, sepatu pantofel yang baru kubeli, dengan uang tabungan dari SPBU. Rambutku diikat rapi, wajahku bersih dari makeup karena Ibu Winda bilang, jangan berusaha jadi orang lain, jadilah dirimu. Hanya lebih siap, tapi di dalam jantungku berdebar kencang. Aku bukan lagi penjaga SPBU yang datang dengan seragam lusuh. Aku adalah magang profesional. Calon penerus perusahaan yang bernilai triliunan rupiah. Dan dunia, ini dunia, koridor marmer, lift cepat, dan tatapan dingin para eksekutif adalah tempat yang benar-benar asing bagiku. Aku masuk. Resepsionis menyapaku ramah. Mbak Indah, Ibu Winda sudah menunggu di lantai 28. Aku mengangguk, lalu masuk ke lift pribadi yang ternyata khusus untuk staf senior dan tamu penting. Saat pintu tertutup, aku menatap bayanganku di kaca. Apakah aku pantas berada di sini? Lantai 28, pintu terbuka, koridor luas, lantai kayu, lukisan-lukisan abstrak di dinding. Ibu Winda sudah menunggu di depan kantornya, mengenakan kebaya hitam dengan bros emas berbentuk burung Garuda. Selamat datang, Indah, katanya. Tersenyum hangat. Hari pertamamu sebagai bagian dari Pratama Group. Aku tersenyum kaku. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha. Jangan berusaha, katanya. Menepuk pundakku. Cukup lakukan. Dan lakukan dengan hati. Ia membawaku berkeliling kantor. Lantai 28 adalah pusat kepemimpinan kantor direktur utama, ruang rapat eksekutif, dan war room strategi. Tapi Ibu Winda tidak langsung membawaku ke sana. Kamu akan mulai dari bawah, katanya. Divisi pengembangan masyarakat, lantai 5. Aku terkejut. Bukan di sini, Bu. Tidak. Aku tidak ingin kamu langsung duduk di kursi empuk. Aku ingin kamu merasakan perusahaan ini dari akar, seperti ayahmu dulu. Mulai dari hal terkecil, dari orang-orang yang bekerja di lapangan. Aku mengangguk. Masuk akal, tapi tidak saja. Perjalanan dari lantai 28 ke lantai 5 terasa seperti turun dari istana ke desa. Lantai kelima, suasana berbeda, lebih ramai, lebih hidup. Pegawai mengenakan pakaian semi-formal, banyak yang muda, dan suasana kerja terasa lebih santai. Di dinding, terpampang foto-foto program CSR Pratama Group, pembangunan sekolah di pedalaman, pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu rumah tangga, bantuan bencana alam. Aku diperkenalkan ke Bu Ratri, Kepala Divisi, perempuan parubaya, ramah, langsung menyambutku dengan hangat. Selamat datang Mbak Indah, kami sudah dengar banyak tentang kamu. Dari SPBU sampai penarikan 650 miliar kamu, jadi legenda di sini. Aku tersipu. Saya cuma kebetulan ada di tempat yang tepat. Bu Ratri tertawa. Tidak ada kebetulan, ada takdir. Dan kamu pasti punya misi. Ia memberiku tugas pertama. Evaluasi sistem antrean pelanggan di SPBU binaan Pratama Group. Kami punya 12 SPBU mitra di Jabodetabek. Banyak keluhan soal antrean panjang, kesalahan transaksi, dan pelayanan lambat. Kamu yang paling tahu. Karena dulu kerja di SPBU, bantu kami perbaiki. Aku mengangguk. Senang, ini dunia yang ku mengerti. Tapi saat aku mulai berjalan ke meja-meja kecil di sudut ruangan aku, merasakan tatapan, bukan tatapan ramah, tatapan curiga, tatapan sinis. Beberapa pegawai berbisik. Aku tidak sengaja mendengar. Itu dia, anak SPBU yang naik daun karena viral, katanya magang profesional. Tapi lulusan SMA. Masa iya bisa ngerti bisnis? Pasti cuma anak emas Ibu Winda. Dapat jabatan karena belas kasihan. Aku menunduk, tapi tidak berhenti. Aku duduk, buka laptop, mulai pelajari data. Tidak peduli
Aku di sini bukan untuk dipuji, aku di sini untuk membuktikan. Hari pertama berlalu, aku pulang ke rumah Ibu Winda yang kini ku sebut rumah, tanpa rasa canggung dengan kepala penuh catatan. Aku analisis data antrean, lihat pola jam sibuk, perhatikan keluhan pelanggan. Malam itu, aku buat proposal sederhana. Sistem antrean digital berbasis QR Code mirip aplikasi restoran, tapi disesuaikan dengan kebutuhan SPBU. Aku kirim ke Bu Ratri via email, tidak berharap banyak. Tapi keesokan harinya, Bu Ratri memanggilku. Indah, ini luar biasa. Kamu pikirkan solusi yang praktis, murah, dan bisa langsung diuji coba. Ibu Winda mau lihat ini. Aku dibawa ke lantai 28 lagi. Ibu Winda membaca proposalku dengan mata tajam, lama, diam. Aku hampir menarik napas lega saat ia mengangguk. Ini ide yang sangat grounded, katanya. Tidak muluk-muluk, tapi berdampak besar. Saya setujui uji coba di SPBU Primajaya tempat kamu dulu bekerja. Aku tersenyum lebar. Pertama kalinya, aku merasa diterima. Tapi tidak semua senang. Di lantai 5, Andika manajer operasional divisi, laki-laki paruh baya dengan gelar MBA dari luar negeri, mulai memandangku dengan mata dingin. Ia yang selama ini mengusulkan sistem antrean berbasis AI yang mahal, Don Remet. Kini, ideku yang sederhana malah dipilih. Siang itu, saat aku presentasi kecil di depan tim, Andika menyela. Mbak Indah, maaf, tapi sistem QR Code ini terlalu dasar. Kita butuh solusi cutting edge, bukan teknologi warung kopi. Aku tidak gentar. Tapi Pak, SPBU itu tempat umum. Pelanggannya dari semua kalangan. Ada yang pakai HP jadul, ada yang tidak bisa scan QR. Maka dari itu, saya usulkan hybrid system. QR untuk yang mau cepat. Dan antrean manual tetap ada, tidak mengganti, hanya memperbaiki. Tim mengangguk, beberapa bahkan memberi tepuk tangan kecil. Andika pergi dengan wajah masam. Beberapa hari berlalu. Aku mulai dikenal. Beberapa rekan muda bahkan minta saran. Tapi, Andika tidak berhenti. Ia mulai menyabotase. Pertama, data uji coba di SPBU Primajaya hilang dari server. Aku harus minta bantuan teknisi untuk recovery. Kedua, saat aku ingin wawancara petugas SPBU, jadwal kerja mereka tiba-tiba berubah. Ketiga, di rapat divisi EA menyebutku, magang yang terlalu percaya diri. Tapi aku tidak menyerah. Aku catat semuanya. Aku simpan bukti, dan aku terus bekerja. Sampai suatu hari, aku menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar dendam pribadi. Di dokumen pengadaan alat AI monitoring system yang diusulkan Andika, aku melihat angka yang mencurigakan. Harga kamera pengawas dilaporkan 500 juta per unit, padahal pasaran hanya 50 juta. Dan pemasoknya, perusahaan milik sepupu Andika. Aku menahan napas. Ini bukan hanya soal ego. Ini kecurangan. Aku tidak langsung melapor. Aku kumpulkan bukti. Faktur, pasar, email penawaran dari vendor lain. Rekaman rapat, semuanya kusimpan rapi. Lalu, aku masuk ke kantor Ibu Winda. Tanpa janji, Bu, kataku. Suara tegas. Saya punya sesuatu yang harus Ibu lihat. Ia menatapku. Lama, lalu mengangguk. Duduk, Indah. Ceritakan. Aku membuka laptop, menunjukkan semua bukti. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Ibu Winda benar-benar marah. Saya akan urus ini, katanya dingin. Dan kamu lebih dari sekadar magang. Kamu adalah penjaga nilai perusahaan ini. Aku menatapnya. Di matanya, bukan hanya amarah, tapi kebanggaan. Aku tersenyum pelan. Aku masih mengenakan pakaian sederhana. Masih duduk di meja kecil di lantai 5. Masih dianggap anak SPBU oleh banyak orang, tapi hari ini, aku tahu satu hal. Aku bukan hanya bertahan. Aku mulai mengubah. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Pagi itu, suasana di kantor Pratama Group terasa berbeda. Tidak ada bisik-bisik sinis di koridor. Tidak ada tatapan merendahkan saat aku melangkah masuk ke lift. Malah, beberapa pegawai menyapaku dengan senyum tulus. Seorang staf muda bahkan menyerahkan secangkir kopi.
Dari tim IT. Mbak, mereka bilang, terima kasih sudah bantu buka mata. Aku mengangguk. Bingung, tapi saat aku buka email, semuanya jelas. Subjek resmi, hasil investigasi internal. Dugaan kecurangan pengadaan teknologi. AI monitoring system di dalamnya. Laporan resmi dari divisi audit internal. Semua bukti yang kuserahkan ke Ibu Winda faktur palsu. Markup harga fantastis. Koneksi keluarga antara Andika dan pemasok telah diverifikasi. Hasilnya, Andika diberhentikan segera dari jabatannya. Dan kasusnya dilaporkan ke pihak berwajah hukum. Aku menatap layar. Napas berat. Aku tidak berniat menjatuhkan siapapun. Tapi aku juga tidak bisa diam. Saat nilai perusahaan nilai yang ayah perjuangkan dikorupsi, demi kepentingan pribadi. Tidak lama, Bu Ratri memanggilku ke ruangannya. Indah, kamu tahu apa yang terjadi? Aku mengangguk. Dan kamu tidak takut? Aku menatapnya. Saya takut. Tapi lebih takut jika diam. Ayah dulu bilang, kalau kamu tahu yang benar, lakukan. Meski itu membuatmu sendirian. Bu Ratri tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Kamu benar-benar anaknya Bambang. Pukul 10 pagi. Ibu Winda mengadakan rapat darurat di lantai ke-28. Semua kepala divisi hadir, termasuk direktur utama yang jarang muncul. Aku diundang sebagai saksi bukan sebagai magang, tapi sebagai pelapor kasus integritas. Saat aku masuk ke ruang rapat bulat dengan meja marmer besar, semua mata tertuju padaku. Beberapa menatap dengan rasa hormat, beberapa masih penuh syak, tapi tidak ada yang berani bicara sinis. Ibu Winda berdiri, suaranya menggema. Saya tidak memanggil rapat ini untuk membahas angka laba atau ekspansi pasar. Saya memanggil rapat ini untuk mengingatkan kita semua. Pratama Group bukan milik saya, bukan milik direksi, tapi milik nilai. Nilai yang dibangun oleh orang-orang seperti Bambang Susanto, yang rela bekerja tanpa gaji, lebih demi kebaikan bersama. Ia menatap satu persatu. Dan hari ini, nilai itu nyaris dikorupsi oleh salah satu manajer senior kita untuk proyek yang tidak pernah dibutuhkan. Dengan anggaran yang dimanipulasi, demi keuntungan pribadi. Ruangan hening. Lalu, ia menoleh padaku. Tapi ada yang berani bicara. Ada yang tidak takut. Anak muda yang baru masuk seminggu, yang dulunya diusir dari bank karena seragam SPBU-nya. Tapi hari ini, dia menyelamatkan jutaan rupiah uang perusahaan dan yang lebih penting, menyelamatkan jiwa Pratama Group. Aku menunduk, tapi dadaku membesar. Saya umumkan, lanjut Ibu Winda, bahwa mulai hari ini, Indah Lestari tidak lagi hanya magang. Ia diangkat sebagai Project Officer Senior di Divisi Pengembangan Masyarakat dengan wewenang penuh untuk mengawasi implementasi sistem antrean digital di seluruh SPBU Mitra, dan ia akan menjadi mentor bagi program Integrity Watch pengawasan internal oleh karyawan muda. Aplaus meledak. Bukan sopan santun, tapi tulus. Beberapa pegawai muda bertepuk kencang, seolah-olah aku mewakili mereka yang selama ini diam karena takut. Setelah rapat, banyak yang datang menyapaku. Kamu hebat, Indah, semoga lebih banyak orang seperti kamu. Jangan pernah berubah. Tapi, yang paling mengguncang hati adalah saat Pak Dedi Satpam dari Bank Sejahtera muncul di lobi kantor. Ia datang dengan seragam Satpam yang rapi, membawa bingkisan kecil. Mbak Indah, saya izin masuk. Saya sudah bilang, saya kenal Anda, katanya gugup. Aku langsung menghampiri. Pak Dedi, apa kabar? Ia tersenyum. Tapi matanya berkaca-kaca. Saya mau minta maaf. Saya yang mengusir Anda waktu itu. Saya tahu, itu salah, tapi saya terpaksa. Karena perintah atasan, aku mengangguk. Saya tahu, Pak. Saya tidak menyalahkan Bapak, tapi saya menyesal. Katanya pelan. Saya lihat berita. Saya lihat Ibu Winda tarik uang. Karena Anda dan saja malu. Saya pegawai keamanan. Tapi saya tidak bisa melindungi orang yang benar. Aku memegang tangannya. Tapi Bapak datang hari ini. Itu artinya, Bapak masih punya hati. Dan itu lebih penting dari jabatan. Ia menyerahkan bingkisan. Di dalamnya, sebuah jam tangan digital sederhana. Ini hadiah kecil dari saya. Semoga membawa keberuntungan. Aku tersenyum. Terima kasih, Pak.
Saya akan jaga baik-baik. Beberapa hari kemudian, uji coba sistem antrean QR Code diluncurkan di SPBU Prima Jaya tempat aku dulu bekerja. Aku kembali ke sana, bukan sebagai petugas, tapi sebagai pengawas proyek. Rudy menyambutku dengan pelukan erat. Wah, bos besar datang, katanya. Bercanda. Jangan bercanda, Ruth. Aku masih kamu lebih dulu kerja di sini, balasku. Kami bersama-sama memasang stiker QR di setiap pompa, melatih petugas, dan menjelaskan ke pelanggan. Hasilnya, antrean berkurang 60% dalam 3 hari. Pelanggan senang. Petugas lebih rileks. Manajer SPBU langsung mengirim surat apresiasi ke kantor pusat. Tapi yang paling menyentuh adalah saat seorang nenek tua mendekatiku. Mbak, ini bagus. Saya nggak usah lama-lama berdiri. Tadi, saya scan QR, terus duduk. Dapat notifikasi lewat HP anak saya. Luar biasa. Aku tersenyum. Terima kasih, Bu. Senang bisa bantu. Ia memegang tanganku. Kamu anak baik. Saya dengar ceritamu. Dari SPBU sampai jadi bos. Kamu buktiin. Orang kecil bisa besar kalau hatinya bersih. Aku menahan air mata. Malam itu, aku duduk di teras rumah Ibu Winda. Menatap lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Ibu Winda duduk di sampingku. Menyeruput teh jahe. Kamu sudah membuktikan banyak hal dalam waktu singkat, katanya. Aku hanya melakukan yang seharusnya, Bu. Tidak, potongnya. Kamu melakukan lebih. Kamu menunjukkan bahwa kejujuran bukan hal kuno. Bahwa kerja keras bisa mengalahkan gelar. Bahwa seseorang yang datang dari bawah bisa mengubah sistem dari dalam. Ia menatapku. Dan aku yakin, suatu hari nanti, kamu akan duduk di kursi ini. Bukan karena darahku, tapi karena kamu layak. Aku menunduk. Tidak bisa berkata apa-apa. Tapi hati-hati. Indah. Lanjutnya. Semakin tinggi kamu naik, semakin banyak yang akan mencoba menjatuhkan. Dunia ini tidak suka pada orang yang naik dari bawah. Mereka akan bilang, kamu beruntung. Mereka akan bilang kamu naik karena viral. Mereka akan mencari celah. Aku mengangguk. Tapi selama saya pegang nilai ayah, saya tidak akan goyah. Ibu Winda tersenyum. Itu yang membuatmu berbeda. Kami diam, menikmati malam, angin sepoi-sepoi, bintang bersinar. Aku memandang jam tangan pemberian Pak Dedi. Jarum bergerak pelan, seperti waktu yang terus berjalan. Aku bukan lagi penjaga SPBU yang diremehkan. Bukan lagi perempuan yang diusir dari bank. Aku adalah Indah Lestari, anak dari Bambang Susanto, wali dari warisan nilai, dan pembawa perubahan yang diam-diam, dimulai dari seragam oranye yang lusuh. Dan aku tahu, ini bukan akhir. Ini hanya awal dari revolusi kecil yang dimulai dari kebaikan. Hari itu, hujan deras, Jakarta banjir di beberapa titik. Dan jalanan macet parah. Aku baru saja selesai rapat evaluasi proyek antrean digital di kantor pusat Pratama Group. Badanku lelah. Otakku masih memproses data dan rekomendasi untuk ekspansi ke Jawa Tengah. Aku duduk sebentar di lobi lantai dasar, menunggu supir perusahaan yang akan mengantarku ke rumah Ibu Winda. Lalu, dari balik pintu kaca yang berkabut karena hujan, aku melihatnya. Berdiri di bawah atap kecil, memeluk tas kecil, rambutnya basah, wajahnya pucat. Sarah, petugas layanan pelanggan dari Bank Sejahtera. Wanita yang dulu menertawaiku, yang menyebutku tidak layak, yang membuatku diusir hanya karena aku mengenakan seragam SPBU. Aku membeku, jantungku berdebar kencang. Bukan karena marah, tapi karena aku mengingat wajahnya yang dingin, nada suaranya yang menyakitkan, dan bagaimana aku pulang dengan hati hancur tapi sekerong. Ia berdiri di sana tidak dengan seragam bank mewah, tidak dengan makeup sempurna, tidak dengan senyum sombong. Ia terlihat hancur. Aku berdiri perlahan, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Tapi kakiku bergerak sendiri. Aku membuka pintu kaca. Sarah? Ia menoleh. Matanya memerah, basah bukan hanya karena hujan. Ia menangis. Indah, suaranya. Parau. Aku cuma mau bicara. Sebentar saja. Aku janji. Aku mengangguk. Masuk.
Kamu basah. Kami masuk ke lobi yang hangat. Aku minta petugas bawakan teh hangat. Sarah duduk. Tangannya gemetar. Ia tidak menatapku langsung. Kamu dipecat. Ya, tanyaku pelan. I am Mengangga. Seminggu setelah penarikan dana Ibu Winda, media ramai. Bank dapat tekanan besar. Manajer bilang, mereka butuh tumbal. Dan aku yang paling terlihat. Aku tidak berkata apa-apa. Aku tahu sistem seperti itu ada. Orang kecil yang disalahkan, sementara yang di atas tetap aman. Tapi aku pantas dihukum. Lanjutnya, suaranya pecah. Aku memang salah. Aku sombong. Aku pikir penampilan menentukan nilai seseorang. Aku pikir uang dan jabatan membuatku lebih tinggi dari orang lain. Ia menatapku. Air mata mengalir deras. Tapi sejak itu, hidupku hancur. Aku tidak dapat kerja. Semua bank menolak. Rekam jejakku buruk. Orang tuaku malu. Pacarku meninggalkan aku. Dan setiap kali buka media, aku lihat wajahmu dengan seragam SPBU. Di samping Ibu Winda yang megah dan aku merasa aku adalah monster. Aku menatapnya. Di matanya, bukan lagi keangkuhan, tapi penyesalan yang dalam. Kamu bukan monster, kataku pelan. Kamu manusia yang salah. Tapi masih bisa berubah. Ia menggeleng. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak punya keterampilan lain. Aku hanya bisa kerja di bank. Dan sekarang, aku tidak punya apa-apa. Aku diam sejenak. Lalu, aku ambil ponselku, membuka grup internal Pratama Group. Kita punya program pelatihan kerja untuk masyarakat terdampak perubahan sistem. Untuk mantan pekerja yang ingin kembali bangkit. Kamu mau ikut? Sarah menatapku. Tidak percaya. Apa kamu serius? Setelah semua yang kulakukan. Kamu mau bantu aku? Aku tersenyum tipis. Aku bukan bantu kamu karena kamu baik padaku. Aku bantu karena aku percaya. Setiap orang layak dapat kesempatan kedua. Ayahku mengajarkanku itu. Ia menangis makin keras. Tapi kali ini, bukan karena sedih, tapi karena harapan. Terima kasih, Indah. Aku tidak akan sia-siakan ini. Aku akan kerja keras. Aku akan buktikan. Aku bisa berubah. Aku mengangguk. Aku percaya. Tapi ingat, perubahan dimulai dari dalam. Bukan dari jabatan, bukan dari uang, tapi dari hati. Beberapa hari kemudian, aku mengantarnya ke pusat pelatihan CSR Pratama Group. Tempat ini dulunya gudang, kini diubah jadi ruang kelas. Modern tempat orang-orang dari latar belakang sederhana belajar keterampilan baru. Administrasi, layanan pelanggan, manajemen usaha mikro. Saat aku memperkenalkannya ke koordinator pelatihan, Sarah menatap sekeliling dengan mata bersinar. Tempat ini indah, tidak seperti bank yang dulu kumasuki. Di sini, rasanya manusiawi. Aku tertawa kecil, karena di sini, kita tidak menilai dari seragam, tapi dari niat. Ia menoleh padaku. Aku dulu menghina kamu karena seragamu. Tapi sekarang, aku sadar, seragam itu bukan tanda kemiskinan, tapi tanda kerja keras. Aku menepuk bahunya. Sekarang, kamu mengerti. Minggu berikutnya, aku kembali ke SPBU Primajaya untuk meninjau perkembangan sistem antrean. Rudy menyambutku dengan senyum lebar. Indah, kamu harus lihat ini. Ia menunjuk ke sudut pompa, di mana seorang perempuan muda berpakaian sederhana. Rambut diikat rapi sedang, membantu pelanggan scan QR Code. Dia magang dari program pelatihan CSE. Baru seminggu, tapi sudah cepat belajar. Aku mendekat, dan saat ia menoleh, itu Sarah. Aku terkejut. Kamu di sini? Ia tersenyum. Malu-malu. Aku minta dipindahkan ke lapangan. Aku ingin belajar dari dasar, di tempat di mana semuanya berawal. Aku menatapnya. Tidak ada riasan. Tidak ada sikap sombong. Hanya keinginan tulus untuk memperbaiki diri. Bagaimana rasanya? Tanyaku. Berat, katanya jujur. Aku tidak terbiasa berdiri lama. Tidak terbiasa basah kena hujan. Tapi, aku merasa, nih, di bank, aku hanya duduk, tersenyum palsu, dan menghakimi orang. Di sini, aku melayani. Dan aku belajar arti kerja. Aku mengangguk. Kamu kuat.
Ia menatapku. Karena kamu memberi aku kesempatan. Karena kamu tidak membalas kejahatanku dengan kebencian. Aku tersenyum. Kebencian hanya membuat dunia makin gelap. Tapi maaf, bisa menyalakan cahaya. Kami berdiri sebentar. Memandang pelanggan yang antre dengan tertib. Menggunakan sistem yang kubuat. Sarah berkata pelan. Aku dulu mengira kamu tidak layak masuk bank. Tapi sekarang, aku sadar, kamu adalah satu Satania yang benar-benar layak. Aku tidak menjawab, tapi di hati, aku berbisik. Ayah, lihat. Kebaikanmu terus bergulir, bahkan mengubah orang yang pernah menyakitiku. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Hari ini, aku belajar sesuatu yang besar. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memaafkan adalah pilihan untuk tidak biarkan luka mengendalikan hidup. Sarah menyakitiku, tapi dengan memaafkannya, aku tidak hanya membebaskannya, aku membebaskan diriku sendiri. Dan mungkin, dunia butuh lebih banyak orang yang berani memaafkan. Bukan karena lemah, tapi karena cukup kuat untuk memilih cahaya. Aku menutup buku. Di luar, hujan sudah reda, langit mulai cerah. Perjalanan ini tidak hanya tentang naik dari bawah, tapi tentang mengangkat orang lain. Saat kita sudah bisa berdiri, dan aku tahu, aku belum selesai. Masih banyak yang harus dibangun. Masih banyak yang harus diubah. Masih banyak hati yang perlu disentuh. Tapi setidaknya, hari ini, satu hati telah kembali menemukan jalannya. Hari itu, langit Jakarta mendung. Awan kelabu menggantung rendah. Seolah-olah, ikut merasakan beban yang sedang kubawa. Aku duduk di ruang tunggu lantai 28. Mengenakan blus hitam dan celana panjang sederhana bukan pakaian kerja biasa, tapi pilihan yang sengaja kubuat. Ibu Winda memanggilku pagi tadi, dengan nada yang jarang kudengar. Serius, hampir sakral. Indah, datang ke kantor pukul 14. Ada sesuatu yang harus kita sampaikan bersama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dari caranya bicara, aku tahu ini bukan rapat biasa. Ini sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, lebih final. Pukul 13.55, Bu Ratri datang menjemputku. Wajahnya tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Mereka semua sudah di dalam. Indah, direktur, manajer divisi, perwakilan media. Ibu Winda menunggu. Aku mengangguk tangan dingin. Aku tidak gugup karena takut. Aku gugup karena aku merasa berdiri di ambang sesuatu yang mengubah hidup. Kami berjalan perlahan menuju aula pratama utama, ruang pertemuan terbesar di gedung. Tempat biasanya digunakan untuk peluncuran produk besar atau pengumuman merger. Tapi hari ini, suasana berbeda. Tidak ada banner promosi, tidak ada proyektor canggih. Di panggung kecil, hanya ada satu meja kayu jati, 2 kursi, dan layar transparan yang masih gelap. Di depan, deretan kursi penuh. Eksekutif, wartawan, staf, senior semua menatap saat aku masuk. Beberapa memberi anggukan hormat. Beberapa tersenyum. Tapi, semua diam, seperti menunggu sesuatu yang sakral. Lalu, pintu samping terbuka. Ibu Winda masuk. Ia berjalan pelan, memakai tongkat, tapi posturnya tegak. Ia mengenakan kebaya putih bukan hitam, seperti biasanya, dan kalung mutiara yang sama seperti hari pertama aku bertemu dengannya. Di dadanya, pin kecil berbentuk palu dan roda simbol awal mula Pratama Group. Ia duduk di sampingku, menatapku sebentar, lalu mengangguk. Kamu siap? Aku menarik napas. Aku siap, Bu. Ia berdiri, menghadap kerumunan. Suaranya tegas, bergema di seluruh aula. Hari ini bukan hari peluncuran produk. Bukan hari pengumuman laba. Hari ini adalah hari pengakuan. Pengakuan terhadap seseorang yang selama ini tersembunyi dari sejarah Pratama Group. Seseorang yang tanpa dia, perusahaan ini tidak akan pernah ada. Aula hening. Saya ingin kalian semua mendengar kisah Bambang Susanto. Layar di belakangnya menyala. Foto ayah muncul muda, berdiri di depan pabrik pertama, tangan di pundak Ibu Winda, senyumnya lebar, matanya penuh semangat. Tahun 1978, saya adalah seorang wanita miskin yang dipecat dari pekerjaan karena berani melawan korupsi.
Saya punya mimpi, membangun pabrik tekstil yang adil, tapi tidak punya modal, tidak punya tim, hanya punya semangat. Ia menatap foto ayah. Lalu, saya bertemu Bambang. Ia bukan sarjana, ia hanya mandor dari pabrik sebelah. Tapi ayah percaya pada saya. Ia rela bekerja tanpa gaji selama 6 bulan pertama. Ia yang memperbaiki mesin rusak. Ia yang menjaga gudang saat malam hujan. Ia yang menolak ambil bonus karena katanya, uang itu lebih baik buat beli bahan baku. Aku menunduk. Air mata jatuh pelan. Aku tahu, ayah baik, tapi tidak tahu. Ia pahlawan diam-diam dari sebuah kerajaan bisnis. Bambang bukan karyawan, lanjut Ibu Winda. Suaranya bergetar. Ia adalah pilar. Ia adalah sahabat. Ia adalah keluarga, dan saat ia meninggal, saya kehilangan lebih dari sekadar rekan kerja. Saya kehilangan bagian dari jiwa Pratama Group. Aula sunyi, beberapa orang menyeka air mata. Tapi Bambang meninggalkan sesuatu yang lebih abadi dari uang atau saham, kata Ibu Winda. Ia meninggalkan anaknya, anak yang tumbuh tanpa ayah, tapi dengan nilai yang kuat. Anak yang memilih kerja keras daripada belas kasihan. Anak yang, meski diusir dari bank karena seragamnya, tetap tegak berdiri. Semua mata tertuju padaku. Saya telah menunggu Indah Lestari selama bertahun-tahun. Bukan untuk mengangkatnya karena darahnya, tapi karena ia membuktikan bahwa ia layak. Bahwa ia bukan hanya anak Bambang tapi penerus semangatnya. Ia berhenti sebentar, lalu mengeluarkan sebuah dokumen dari map kulit. Hari ini, saya umumkan 2 hal. Pertama, Indah Lestari resmi diangkat sebagai Chief of Youth Development dan Social Impact di Pratama Group. Ia akan memimpin program pemberdayaan pemuda, pelatihan kerja, dan inovasi sosial perusahaan. Ia akan menjadi suara bagi yang tidak terdengar seperti dulu ia sendiri. Tepuk tangan meledak, tapi Ibu Winda mengangkat tangan. Ada yang lebih besar. Aula kembali hening. Kedua, katanya. Suaranya menggema. Berdasarkan wasiat saya yang telah disahkan notaris, 30% saham Pratama Group secara hukum diberikan kepada Indah Lestari sebagai warisan dari Bambang Susanto. Aula meledak. Bukan tepuk tangan, tapi teriakan kaget, bisik tak percaya, dan beberapa bahkan berdiri. 30. Saham, itu bukan bonus, bukan hadiah, itu warisan yang ditunda. Selama puluhan tahun, Ibu Winda menatapku. Ayahmu menolak haknya berkali-kali. Ia bilang, saya hanya ingin bekerja, Bu. Tidak perlu saham. Tapi saya menyimpannya, karena saya tahu, suatu hari, anaknya akan meneruskan perjuangan ini. Dan hari ini, janji itu terpenuhi. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tidak sasek. Aku menatap dokumen itu tanda tangan Ibu Winda. Cap notaris, dan nama ayah di kolom pemberi hak. Ini nyata. Ayah, bukan hanya pekerja keras. Ia adalah founding partner yang tidak pernah diakui. Indah, kata Ibu Winda, memegang tanganku. Bukan naik karena viral. Kamu bukan di sini karena belas kasihan. Kamu di sini karena darah, jiwa, dan nilai yang kamu warisi. Dan karena kamu membuktikan bahwa kebaikan bisa mengubah dunia. Aku berdiri. Kaki gemetar, tapi hati kuat. Terima kasih, Bu Winda. Suaraku parau. Terima kasih untuk ayah. Untuk kesempatan ini. Untuk kepercayaan ini. Aku menatap kerumunan. Saya tidak akan menjadikan ini sebagai kekuasaan. Saya akan menjadikannya tanggung jawab. Saya akan pastikan Pratama Group tidak hanya besar secara bisnis, tapi besar dalam hati. Bahwa setiap petugas SPBU Sethap Setpam, setiap pekerja harian, tahu bahwa mereka dihargai. Aula meledak dalam tepuk tangan yang tak kunjung berhenti. Malam itu, aku kembali ke rumah Ibu Winda. Hujan mulai turun. Aku duduk di teras, memegang dokumen saham itu, tidak sebagai simbol kekayaan, tapi sebagai warisan moral. Ibu Winda duduk di sampingku. Kamu marah karena ayah tidak pernah cerita, tanyanya. Aku menggeleng. Tidak, karena aku tahu, ingin aku menemukan jalanku sendiri. Dan aku bersyukur, karena jika aku tahu sejak dulu, mungkin aku tidak akan bekerja di SPBU. Mungkin aku tidak akan merasakan apa artinya diremehkan. Dan tanpa itu,
Aku tidak akan punya empati. Ia tersenyum. Kamu benar-benar anaknya. Aku menatap langit. Aku janji, Bu. Aku akan jaga perusahaan ini. Bukan untuk uang, tapi untuk nilai. Untuk ayah. Untuk orang-orang. Seperti Pak Dedi, Rudy, Sarah. Yang selama ini tidak terlihat. Ia menggenggam tanganku. Aku tidak meragukan itu. Kami diam. Mendengar rintik hujan. Tapi di hatiku, ada gema yang lebih kuat. Suara ayah. Kerja keras. Jujur. Dan jangan pernah malu pada dirimu, Terry. Dan hari ini, aku tahu. Aku bukan hanya meneruskan warisannya. Aku sedang hidup di dalamnya. Hari ini, langit Jakarta biru cerah jarang terjadi di musim penghujan seperti ini. Seperti langit memberi restu. Aku berdiri di depan gerbang SPBU Pratama Mandiri, mengenakan seragam oranye yang baru bukan lusuh, tapi bersih, rapi, dan di dada sebelah kiri tertulis, Indah Lestari Chief of Youth and Social Impact. Di balikku, kamera media, wartawan, dan ratusan orang berkumpul. Petugas SPBU, mantan peserta pelatihan CSR, perwakilan komunitas, dan bahkan beberapa mantan karyawan Bank Sejahtera yang datang sebagai simbol rekonsiliasi. Ini bukan sekadar peresmian SPBU. Ini peresmian filosofi baru, bahwa tempat paling sederhana bisa menjadi awal dari perubahan besar. Aku menarik napas dalam. Di tangan kananku, ada mikrofon. Di tangan kiri, sebuah plakat kayu jati bertuliskan, dari seragam lusuh, untuk masa depan yang setara. Ibu Winda berdiri di sampingku. Tersenyum, ia tidak banyak bicara sejak tadi. Cukup mengangguk. Seolah-olah berkata, ini milikmu, katakan yang harus dikatakan. Aku menatap kerumunan. Mataku mencari Rudy temanku sesama petugas SPBU dulu. Ia berdiri di barisan depan, mengenakan seragam yang sama, tapi kini dengan lencana manajer operasional. Ia memberi jempol. Aku balas dengan senyum. Lalu, aku mulai bicara. Suaraku tidak keras, tapi jelas. Tegas. Tidak gemetar. Dulu, saya datang ke bank dengan seragam ini, kataku, menepuk dada seragamku. Dan saya diusir. Dibilang tidak layak, dibilang bukan nasabah prioritas. Kerumunan diam. Beberapa mengangguk, beberapa menatap tanah. Teringat masa lalu. Tapi hari ini, saya kembali. Bukan untuk membuktikan bahwa saya kaya. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk mengatakan satu hal, tidak ada pekerjaan yang rendah. Yang ada, hanyalah manusia yang tidak menghargai sesama. Aplaus spontan meledak. SPBU ini bukan hanya tempat isi bensin, lanjutku. Ini adalah pusat pemberdayaan, tempat di mana petugas tidak hanya digaji, tapi dilatih. Tempat di mana setiap orang dari latar belakang apapun bisa mulai menapak naik. Aku menunjuk ke gedung kecil di samping pompa bensin Pratama Learning Hub, sebuah pusat pelatihan dengan kelas digital, perpustakaan, dan ruang konseling karier. Di sini, petugas SPBU bisa belajar akuntansi, manajemen, bahkan mengikuti program beasiswa kuliah. Di sini, mereka tidak hanya bekerja, mereka tumbuh. Aku menatap wartawan, dan saya ingin dunia tahu. Inilah wajah baru Pratama Group. Bukan perusahaan yang hanya peduli pada laba, tapi perusahaan yang percaya. Setiap manusia punya potensi, bahwa seorang penjaga pom bensin bisa menjadi pemimpin, bahwa seorang mantan penolak bisa menjadi pelaku perubahan. Lalu, aku menoleh ke arah lain. Sarah berdiri di dekat pintu Learning Hub, mengenakan seragam magang pelatihan. Ia tidak maju ke depan, tapi senyumnya tulus, dan di dadanya, lencana mentor junior, program pemulihan karier. Kita semua bisa salah, kataku. Tapi selama kita masih punya hati untuk memperbaiki, selalu ada jalan kembali. Dan saya bangga hari ini bisa berdiri di sini. Bukan sendirian, tapi bersama mereka yang pernah jatuh dan kini bangkit bersama. Aula meledak dalam tepuk tangan yang tak kunjung berhenti. Setelah acara, Ibu Winda menarikku ke samping pompa nomor 1. Tempat pertama aku bekerja dulu. Ia duduk di bangku kayu yang masih sama, meski sudah diperbaiki. Kamu sudah melampaui semua yang kubayangkan, katanya pelan. Ayahmu pasti bangga.
Aku duduk di sampingnya. Saya hanya melanjutkan yang ayah mulai. Kerja keras, jujur, menghargai orang. Iya, Meg, tapi kamu menambahkan sesuatu yang baru. Harapan. Kamu membuat orang percaya bahwa dunia bisa lebih adil. Aku menatap langit. Saya tidak ingin ini berhenti di satu SPBU. Saya ingin ini jadi model di seluruh Indonesia. Di setiap pom bensin, pasar, pabrik tempat orang biasa bekerja dengan hati. Ibu Winda tersenyum. Maka pergilah dan ubah dunia. Tapi jangan lupa, tetap pakai seragam ini, karena dari sinilah segalanya bermula. Aku tertawa kecil. Saya, janji Bu, saya tidak akan pernah malu lagi. Malam itu, aku kembali ke rumah. Tapi, kali ini, bukan ke rumah Ibu Winda. Aku pulang ke kamar kecilku di celilitan tempat aku tinggal bersama Bibi Rini. Aku membawa satu bingkisan, replika miniatur SPBU Pratama Mandiri, dengan lampu yang menyala. Bibi Rini menangis saat melihatku. Kamu, hebat nak. Ayahmu pasti tersenyum di surga. Aku memeluknya erat. Ini bukan akhir, Bi. Ini baru awal, dan kamu akan lihat. Kita akan punya rumah yang lebih layak. Tapi tetap sederhana, karena nilai bukan di tempat tinggal, tapi di hati. Beberapa minggu kemudian, aku duduk di kantor pusat, membaca laporan pertama dari SPBU Pratama Mandiri. Antrean berkurang, 70%, kepuasan pelanggan, 98%. 12 petugas sudah mendaftar program beasiswa. Sarah resmi diangkat sebagai mentor tetap. Aku tersenyum. Lalu, aku membuka laci meja. Di dalamnya, ada 3 benda. Seragam SPBU lamaku yang dulu diusir dari bank kini dibingkai. Dengan tulisan, dari sini, aku belajar harga diri. Jam tangan pemberian Pak Dedi masih berfungsi. Jarumnya terus bergerak. Seperti waktu yang tidak pernah berhenti. Surat terakhir dari ayah, yang baru kubuka setelah Ibu Winda memberikannya. Untuk indahku tersayang, jika kamu baca ini, berarti kamu sudah dewasa. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku bangga padamu. Apapun yang kamu capai, aku bangga. Karena kamu anak yang baik, dan itu lebih berharga dari segalanya. Aku menutup laci, menatap kota dari jendela kantor. Jakarta masih ramai, masih tidak adil, masih penuh dengan orang yang diremehkan karena pekerjaannya. Tapi kini, ada satu SPBU yang berbeda. Ada satu perusahaan yang mulai berubah. Ada satu cerita yang terus diceritakan. Bahwa martabat bukan di jabatan, tapi di hati. Indah Lestari, anak dari Bambang Susanto, penjaga SPBU yang dulu diusir, kini berdiri tidak untuk diriku sendiri, tapi untuk semua yang pernah diremehkan. Untuk semua yang masih percaya. Untuk semua yang ingin membuktikan bahwa kebaikan selalu punya jalan. Karena dari satu seragam lusuh, lahir revolusi yang tak terlihat. Dan revolusi itu masih berjalan.